Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III ya. Varian Wi-Fi only, warna hitam grade A dengan harga Rp4.090.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya. Seperti biasa, sebelum kita packing, kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak atas orderannya ya, sudah belanja mempercayakan gadgetnya di toko kami Platinum City. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan kondisi HP-nya ya, atau kita jelaskan dulu terkait dengan kondisi jaringan atau IMEI-nya. Jadi ini varian yang Anda pilih adalah varian Wi-Fi only ya. Jadi hanya bisa digunakan Wi-Fi menggunakan Wi-Fi, hanya bisa digunakan menggunakan Wi-Fi atau Wi-Fi only, tetapi kadang masih bisa dipancing menggunakan Indosat atau kartu Tri. Jadi bagaimana cara memancing sinyalnya, nanti sudah kita sediakan video tutorial bagaimana cara memancing sinyal di HP yang sudah terblokir seperti ini atau di HP yang masih terblokir seperti ini menggunakan Indosat atau kartu Tri. Bisa dipraktekkan, sudah saya siapkan videonya di YouTube. Untuk link videonya nanti akan kami kirim via chat ya, via WhatsApp ya. Jadi untuk nomor WhatsApp kami nanti akan kami share di Shopee ya. Jadi akan kami share di chat Shopee. Nanti akan saya chat nomor WA kami via Shopee ya. Akan kami kirim video ini, link video YouTube ini dan link video tutorial bagaimana cara memancing sinyalnya. Kita tunjukkan nomor emailnya dulu aja ya. Di telepon ketik bintang pagar 06 pagar ya, nanti muncul email seperti ini. Tetapi karena video ini akan kami jadikan konten YouTube, jadi emailnya kami tutupi ya. Jadi cuma kita tunjukkan 3 digit terakhir yaitu 560, emailnya akhiran 560. Nomor email penting kami tunjukkan sebagai identitas dari handphone itu sendiri. Dan ketika barang Anda terima, ketika paket Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama. Untuk nomor email fullnya nanti akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee seperti itu ya. Untuk nomor email fullnya akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee. Nomor email yang tadi kita tampilkan itu masih belum terdaftar ya, jadi belum kita daftarkan di Bea Cukai. Apakah bisa didaftarkan? Tentu saja sangat-sangat bisa. Jika Anda bepergian ke luar negeri, sepulang dari luar negeri bisa daftarkan ini di Bea Cukai Bandara Internasional ya, dengan menunjukkan boarding pass dan nomor emailnya, itu saja syaratnya. Kemudian setelah kita jelaskan terkait dengan kondisi jaringan ya atau emailnya, ini kita jelaskan terkait dengan kelengkapan HP ya. Sesuai dengan deskripsi, untuk kelengkapan yang Wi-Fi only adalah HP plus bonus. HP-nya ini kemudian bonusnya kita ada 3 ya. Yang pertama ada headset Vigen Extra Bass ya. Ini headset menggunakan jack audio 3,5 mm ya. Kemudian kita ada softcase warna bening atau putih seperti ini. Kemudian ada tempered glassnya sudah kita pasang. Nah ini ya, tempered glassnya sudah kita pasang. Mohon maaf jika pemasangannya kurang rapi ya. Nah ini mohon maaf jika pemasangannya kurang rapi. Kemudian itu ya untuk bonusnya. Kemudian kita jelaskan terkait dengan kondisi fisik ya. Untuk kondisi fisik ini tampak depan seperti ini. Ini mohon maaf jika pemasangan tempered glassnya kurang rapi ya, tapi ini sekedar untuk melindungi, lumayan untuk melindungi ya. Untuk fisik tampak depan seperti ini, kita jamin tidak ada goresan ataupun lecet ataupun retak di kamera ya, aman. Oke, kemudian untuk fisik tampak belakang juga mulus ya.
Kaca kamera juga mulus ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan, tidak ada jamur baik itu di luar kamera ataupun di dalam lensa kamera itu sendiri. Bersih lensanya. Untuk fisik bagian samping juga mulus seperti ini ya. Ini ada tombol shutter kamera ya. Shutter kamera kalau dipencet separuh itu menjadi autofocus. Kemudian ini tombol Google Assistant, ini tombol power on off beserta sensor sidik jari, kemudian ini tombol volume. Kemudian untuk fisik bagian atas seperti ini juga mulus. Ini tombol, ini lubang kecil mikrofon ya, lubang besar untuk jack audio headset. Kemudian fisik bagian sini juga mulus. Ini ada slot micro SD dan SIM card ya. Jadi ini versi Jepang, 1 SIM plus 1 micro SD. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB atau 1 TB. Untuk fisik bagian bawah juga mulus, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang untuk charger ya, tipe C, menggunakan kabel tipe C. Itu untuk fisiknya kita jamin mulus 97% sesuai dengan deskripsi. Kemudian kita lanjut ke pengetesan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek layar ya, ke warna monitor. Kita jamin juga sesuai dengan deskripsi ya, untuk warna monitor putih bersih. Ini warna merahnya juga warna merah yang sempurna, tidak ada warna lain. Kemudian warna hijau juga perfect ya. Kemudian ini warna biru juga oke. Kemudian ini warna gelap hitam, kemudian ini agak terang, kemudian ini terang, kemudian ini lumayan terang ya, putih bersih. Tidak ada penyakit di LCD, baik itu burn in, shadow, white spot, flicker, green screen, green line, garis dan sebagainya. Tidak ada penyakit ya di LCD nya, kita jamin sesuai dengan deskripsi. Kemudian kita cek multi sentuh atau multi touch. Kita coba dengan 10 jari, 1 2 3 4 5 ya, 6 7 8 9 10 ya, 10 jari bisa bergerak semuanya. Kemudian kita cek layar sentuh ya, sambil kita cek touchscreen. Kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya sudah sering kita sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan pemakaian sehari-hari. Misalkan ketika kita bepergian, HP jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, saku celana yang ketat seperti celana jeans atau celana lainnya yang ketat. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan ya, handphone tertekan di dalam celana dan akan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, apalagi tidur di malam hari. Lebih baik letakkan handphone di atas meja, atau intinya jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan nanti kalau kita sanding ketika tidur itu tidak sengaja tertindih di saat tidur ya, dan ketika tidak sengaja tertindih di saat tidur itu bisa menyebabkan masalah pada LCD. Kita tahu harga LCD HP ini sangat mahal ya. Kalau Anda cek di Shopee, Anda lihat di Shopee itu harga LCD untuk Xperia 1 Mark 3 itu harganya 3.500.000. Jadi hampir sama dengan harga HP-nya itu sendiri. Jadi sangat hati-hati, kami sarankan sangat hati-hati dalam pemakaian HP ini. Bisa termasuk termasuk ketika memasukkan HP di dalam tas ya, hindari bersamaan dengan barang-barang yang berat seperti itu, apalagi sampai jatuh ya, jangan. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya atau charging. Hindari overcharging ya, hindari overcharging. Overcharging adalah pengecasan yang melebihi waktu normal. Misalkan 2 jam penuh tidak Anda cabut ya, itu namanya overcharging. Overcharging bisa menyebabkan baterai melembung, kemudian baterai cepat rusak, kemudian yang fatal itu bisa mengakibatkan mati total ya. Meskipun di tiap HP ya, apalagi HP flagship seperti ini, pasti sudah ada pengaman atau proteksi dari overcharging. Tetapi proteksi itu juga kalau terlalu sering juga bisa jebol juga ya. Kalau kita ibaratkan itu tanggul ya, tanggul di laut. Itu meskipun tanggulnya sangat kokoh, tetapi kalau setiap hari dihantam ombak besar, tanggul itu juga lama-kelamaan juga akan jebol juga. Sama dengan proteksi HP ini ya, proteksi dari overcharging ini juga seperti itu. Kalau kita sering overcharging ya,
itu juga bisa jebol juga ya, overcharging proteksinya. Kalau proteksi jebol yaitu tadi resikonya bisa baterai melembung, baterai meledak, dan mesin akan overheat dan akhirnya akan mati total. Itu yang biasanya terjadi seperti itu. Jadi tips dari kami terkait dengan ini ya, ketika biasanya kita mau tidur, kita akan cek HP baterainya berapa persen. Nah itu jika baterainya lemah, biarkan saja ya, jangan dicas. Lebih baik kita cas di pagi hari ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, itu kita cas, kemudian jam 7 atau setengah 7 mau berangkat kerja itu dicabut. Itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Seperti itu ya, itu tips yang sangat penting dari kami. Kemudian tips yang terakhir dari kami yaitu terkait dengan panas HP. Kita tahu HP Sony itu dari seri awal ya, dari seri awal di 10 tahun yang lalu, misalkan di 2016 seri-seri awal itu ada Xperia Z1, Z1 Compact, Z2, Z2 Compact, Z3, Z4, XZ, XZ. Nah itu memang kendalanya sampai sekarang itu memang terkenal dengan panasnya ya. Jadi memang dari dulu itu HP Sony terkenal gampang panas, dan kalau terjadi panas berlebih itu dia akan mengurangi performanya, terutama performa dari kamera. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya sebenarnya mudah ya, tinggal beli cooler atau pendingin atau kipas. Banyak dijual di Shopee ya, ketika cek cooler HP itu ya, jadi muncul banyak, ada yang pakai kabel, ada yang tanpa kabel seperti itu, ada yang hanya kipas, ada yang ada peltirnya. Jadi kami sarankan untuk membeli cooler yang ada peltirnya, itu minimal harganya 80 ribuan, 100 ribu sudah dapat cooler yang sudah ada peltirnya. Jadi kalau ada peltir itu suhunya lebih dingin ya, suhunya lebih dingin, bisa 20 derajat ke bawah itu bisa. Kalau cooler yang 50 ribuan itu hanya kipas ya, hanya kipas, jadi tidak ada peltirnya, tidak ada pendinginnya, heatsinknya. Jadi itu hanya mengurangi sedikit seperti itu. Kalau menurut kami ada 3 hal yang menyebabkan HP ini cepat panas ya. Jadi kalau Anda beli HP ini untuk 3 hal yang saya sebutkan ya. Yang pertama, bermain game ya, bermain game di atas 15 menit itu juga Anda wajib beli cooler gampang panas ya. Kemudian ketika Anda melakukan live streaming, misalkan Anda jualan di Shopee ya, jualan di Shopee Live, di TikTok Live, di Tokopedia Live ya, itu wajib beli cooler ya. Sambil di tripod ya, Anda wajib juga menempelkan cooler ketika live streaming, karena live streaming menggunakan kamera selama mungkin lebih dari 30 menit seperti itu juga akan mempengaruhi performa kamera. Kemudian ketika Anda gunakan untuk videografi, fotografi, take foto, take video, tentu Anda jika digunakan lebih dari 15 menit juga wajib menempelkan cooler di belakangnya. Kan tidak lucu ketika Anda ke tempat wisata kemudian foto-foto, video, perekam video, tiba-tiba HP panas dan fungsi kamera ada yang dinonaktifkan, itu kan juga tidak bagus ya. Jadi siap-siap beli cooler yang nirkabel ya. Jadi cooler itu ada dua, ada yang pakai kabel, ada yang pakai baterai atau nirkabel ya. Jadi kalau saran dari kami, jika sering digunakan di outdoor, foto-foto di luar ruangan, itu lebih praktis beli cooler yang tanpa kabel ya. Seperti rekomendasi dari kami itu Oak3 P70 ya. Jadi ketik di Shopee Oak3 cooler P70 lah, itu nanti muncul ya. Itu harganya 160 ribuan, 150 ribuan itu coolernya bisa digunakan tanpa colok ke listrik ya. Jadi sudah ada baterainya 2000 mAh. Itu yang kami rekomendasikan seperti itu. Oke, itu ya rekomendasi tips dari kami, 3 tips dari kami. Kemudian kita lanjut ke pengetesan, ke pengetesan. Yang selanjutnya itu adalah tadi touchscreen sudah, kemudian pengeras suara ya, pengeras suara atau speaker ya. Jadi coba kita buka YouTube. Semenjak nemuin dress cotton ini, keluar rumah jadi satset banget. Mana bahannya super adem, lembut, nyaman gitu.
Oke ya, untuk speakernya aman, saya jamin aman, tidak ada suara sember, tidak ada suara gemersek ya, stereo aman. Kemudian kita lanjut cek mikrofon ya. Mikrofon bawah dulu. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek. Oke, kemudian mikrofon atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran. Kemudian kita cek sensor ya, beberapa sensor. Yang pertama sensor giroskop atau sensor 3D ya. Ini sensor giroskop aman ya, 3 dimensinya. Kemudian sensor penghitung ini harus jalan ya, harus dengan jalan atau berkendara, itu tidak mungkin dicek di sini tapi kami jamin aman. Kemudian sensor suhu udara tidak ada, sensor kompas. Oke, berfungsi ya kompasnya. Kemudian sensor cahaya juga berfungsi. Ini sensor akselerometer, XYZ nya bisa membaca ya. Kemudian sensor proximity juga aman. Sensor pressure ya, 974 sampai 980 ya, 975 980, artinya sensornya naik ya, masih bisa membaca tekanan atau sensor tekanan. Sensor gravitasi XYZ nya bisa ya, bisa membaca sensor gravitasi. Oke, kelembapan tidak ada ya, kelembapan udara tidak ada. Kemudian kita lanjut ke sensor sidik jari. Untuk sensor sidik jari di keamanan kita setting pola dulu ya. Jadi tinggal kita sentuh sensornya, tidak perlu ditekan ya. Oke, langsung nyala ya. Jadi tidak perlu ditekan, tinggal sentuh saja. Oke, nyala. Menandakan sidik jari berfungsi. Kita hapus lagi. Kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Kemudian yang sensor yang terakhir, sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi eSaldo. Kita cari etol dulu ya. Tinggal kita tempelkan etol di belakang sini. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo dari etol atau e-money Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita cek kamera ya. Yang terakhir cek lensa kamera. Di sini kalau kita lihat ada beberapa mode ya. Jadi di sini kalau kita klik pojok sini atas basic, ini ada mode dasar atau mode basic. Ini mode yang sangat sederhana, tidak ada efek apapun, semuanya diatur oleh komputer ya, hanya bisa untuk QR code seperti itu. Jadi untuk mode buru-buru ya, mode dasar ini. Kemudian mode auto ini otomatis, cahaya, EV, AWB, ISO, shutter speed semuanya diatur otomatis. Kemudian P ini mode semi otomatis ya. Di sini kita bisa atur cahaya ya, ISO bisa kita atur, EV bisa kita atur, AWB bisa kita atur, cuman shutter speednya tidak bisa kita atur. Kemudian di mode S ini mode shutter speed, jadi kecepatan lensa dalam menjepret objek itu di sini cahaya tidak bisa kita atur ya. Kemudian AWB bisa kita atur, tetapi shutter speednya bisa kita utak-atik sesuka hati kita. Ini biasanya digunakan untuk memotret objek bergerak di tempat yang terang, di tempat yang cahayanya bagus. Itu kita
bisa fokus ke shutter speed saja ya, seperti itu. Kemudian kalau yang manual ini lebih kompleks lagi ya. Di sini bisa kita setting semuanya secara manual, baik dari ISO, AWP, EV, cahaya, kemudian dari shutter speed semuanya bisa kita atur di sini. Kemudian MR ini mode settingan favorit kita, itu bisa disetting di mode MR atau manual, mode manual. Kemudian kita hanya coba lensanya saja ya. Jadi di sini kita coba flashnya dulu, lampu flash nyala ya. Kemudian kita coba satu kali lensa, satu kali lensa utama, kemudian lensa 2,9 ini lensa zoom 2,9 kali, kemudian 4,4 ini lensa zoom 4,4 kali, kemudian 0,7 ini lensa ultra wide seperti itu. Kemudian kamera depan, oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini kamera depan, ini lensa ultra wide, kemudian ini lensa optical zoom 4,4 ya, 4,4 kali, ini lensa optical zoom 2,9 kali, ini lensa utama atau lensa satu kali. Ini agak blur ya, coba kita ulang. Ini 4,4, ini 2,9. Coba kita ulang yang 2,9 ya. Oke, coba kita lihat. Oke, ini ya. Jadi mungkin tangan saya bergerak ya. Ini lensa 2,9 berfungsi bagus. Kemudian kita coba hapus ya, kita hapus lagi. Kita hapus sampahnya. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya dulu. Pun dipanasi. Oke, untuk packing kita menggunakan double packing ya. Jadi di luar kardus seperti ini, di luar kardus biasa seperti ini, kemudian di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam ya, menyeluruh mengelilingi styrofoam. Atasnya nanti kita tutupi styrofoam seperti ini. Ini styrofoam tebal, setebal 2 cm ya. Jadi ini untuk meminimalisir paket-paket ditumpuk-tumpuk seperti itu ya. Kita tahu di pengiriman, di dalam pengiriman itu paket ditumpuk-tumpuk ya. Jadi kalau hanya kardus saja nanti takutnya itu kardusnya penyok ya, dan malah timbul masalah pada HP-nya. Jadi kita perkuat dengan styrofoam seperti ini. Oke, kita masukkan sini.
Dalam. Nomor resiko nyanti ya sih. Gelek nomor resiko. Oh, kirim mati ya. Video dengan paling nggak ngeselin jadi. Nah, mana sih mobil? Oh, iki. Ayo mana sih mobil yuk. Ya pakai sandal dulu. Ya apa sandalnya? Enggak, gue enggak ya. Ini yang beda loh. Sandingi freezer kan loh. Kayak gini. Untuk nomor resinya kita potong ya, nama produk kita potong biar kurir tidak tahu isinya HP ya. Untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan ya. Meskipun ini sudah kami asuransikan juga. Biasanya letak gitu. Oh. Oke, paket sudah kita packing dengan aman. Ini penampakan paket tanpa atas. Ini sebelah sini, bawah, samping sini, samping sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama pengiriman, HP-nya diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.